Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau belajar sebuah tema yang berjudul Hamba yang Setia. Kita baca terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-11 dan 12. Injil Lukas pasal 16 ayat 11 dan 12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita bisa melihat ada tentang hal mamon yang tidak jujur, dan juga ada harta yang sesungguhnya. Ada harta orang lain, juga ada hartamu sendiri yang kita peroleh, yang diberikan kepada kita. Nah, di sini kita akan melihat bahwa mamon itu berbicara tentang harta duniawi yang kita pakai selama kita hidup di dalam dunia ini. Memang mamon ini berbicara tentang berhala, namun hari ini kita akan menerjemahkan secara sederhana bahwa mamon itu adalah mengenai tentang harta duniawi yang kita pakai selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan kita adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan harta sesungguhnya. Namun hari ini kita tidak belajar tentang harta sesungguhnya ataupun mengenai tentang harta kita sendiri yang diserahkan kepada kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali mamon atau kekayaan duniawi ini menjadi sebuah ukuran atau standar di dalam kita mengukur tentang keberhasilan. Kita berpikir bahwa kekayaan, harta kekayaan atau uang itu menjadi sebuah standar atau ukuran atau tujuan utama di dalam kita hidup. Di dalam kita ini mencapai keberhasilan hidup. Orang seringkali berpikir kalau bisa mendapatkan mamon, bisa mendapatkan kekayaan duniawi, maka orang itu dianggap berhasil. Betul? Kalau kita kaya, dianggap sudah berhasil. Betul? Itulah. Seringkali kita berpikir bahwa kekayaan itu adalah keberhasilan. Itu sebabnya anak-anak selalu dituntut untuk pintar, tujuannya adalah supaya memiliki kekayaan yang banyak. Nah, kalau sudah punya kekayaan yang besar, maka disebut sudah berhasil. Sudah jadi orang. Ya kan begitu toh? Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali kita sudah diingatkan bahwa keberhasilan itu sebenarnya tidak berbicara tentang kekayaan saja. Keberhasilan itu sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kekayaan atau tentang uang saja. Ada banyak keberhasilan-keberhasilan yang harusnya kita pahami. Dan seringkali Tuhan sudah menjelaskan bahwa berkat dari Tuhan itu juga tidak hanya sekedar berbicara tentang kekayaan. Berulang-ulang kali diingatkan bahwa berkat yang dari Tuhan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang uang atau kekayaan. Sudah berkali-kali diingatkan, namun masih aja ada orang-orang yang keras hatinya, yang berpikir bahwa kekayaan itulah yang terutama. Kekayaan itulah yang menjadi sebuah ukuran keberhasilan hidup. Sehingga terus berusaha mencari dan menguasai kekayaan, bahkan tidak sedikit dari orang Kristen yang menyamakan Tuhan dengan mamon, menyamakan Tuhan dengan berhala-berhala. Itu sebabnya ketika orang Kristen, ketika orang banyak, khususnya orang Kristen, yang fokus hidupnya itu kepada mamon, kepada kekayaan, maka mereka akan kehilangan harta yang sesungguhnya dan mendatangkan siksaan dalam berbagai-bagai
duka cita dalam dirinya sendiri. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Surat 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, bukan bahwa tujuan hidup kita itu bukan uang. Tujuan hidup kita itu bukan kekayaan. Meskipun kita butuh uang. Meskipun kita butuh kekayaan, tapi bukan tujuan utama kita untuk hidup itu memperoleh uang, memperoleh kekayaan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebab kekayaan itu seringkali mengikat kita. Seringkali itu berusaha untuk menguasai hidup kita. Dan ketika kita ini sudah dikuasai oleh kekayaan, oleh mamon, maka kita akan mendatangkan duka cita di dalam diri kita sendiri. Berbagai-bagai duka cita di dalam diri kita sendiri. Terlebih-lebih ada gereja-gereja atau ada pendeta-pendeta yang suka membanggakan kekayaan. Sehingga isi khotbahnya itu tentang kekayaan, tentang kemakmuran, tentang kebahagiaan di dalam dunia ini. Sehingga kita berpikir inilah tujuan hidup kita. Bahkan ada sebuah slogan yang berkata kalau kita miskin itu berarti kita berdosa. Kalau kita miskin, kita ini berarti tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah tertanam di dalam otak pikiran kita bahwa miskin itu berdosa, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berusaha menjadi kaya, apapun caranya, supaya dipandang kaya. Kita pun berlaku seperti orang kaya, bertindak seperti orang kaya, tapi sesungguhnya kita sedang menjauh dari Tuhan. Apa gunanya seperti itu? Untuk apa kita memiliki kekayaan di dalam dunia ini tetapi kita menjauh dari Tuhan? Apa kita berpikir bahwa ketika kita memiliki segala-galanya bisa membeli surga? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak bisa bertanggung jawab, kalau kita tidak bisa dipercaya di dalam hal harta yang ada di dalam dunia ini, bagaimana kita akan bisa dipercaya tentang harta yang sesungguhnya? Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh harta yang sesungguhnya. Kita baca lebih dahulu di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 sampai yang ke-13. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang perlu kita pahami di dalam hidup kita ini adalah kita perlu setia di dalam perkara yang kecil. Di dalam ayat yang ke-10 dari Lukas 16 ini diingatkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Bukan cuma satu perkara, tetapi perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara
perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang kecil saja kita nggak setia, yang kecil saja kita tidak bisa benar, bagaimana kita akan bisa dipercaya di dalam perkara yang lebih besar. Contohnya gampang gini, Bapak Ibu pada waktu masih belajar berhitung, yang diajari pertama kali biasanya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 1, 10, 2. Gitu? Kenapa Bapak Ibu bisa tertawa? Karena Bapak Ibu sudah tahu yang benar. Kenapa ketika saya berkata 10, 1, 10, 2, itu Bapak Ibu tertawa dan seolah-olah berkata salah itu. Karena Bapak Ibu sudah belajar yang benar. Bagaimana ketika ada orang yang berkata yang benar itu 10, 1, bukan 11, bukan 12, tapi 10, 2. Kalau ada orang yang ngeyel berkata 10, 1 itu adalah 11, maka kita akan berkata salah kamu. Dan ketika kita bisa berkata 11 itulah yang benar daripada 10, 1, maka kita sebenarnya pada saat itu kita ini sedang bertanggung jawab terhadap perkara yang kecil. Yaitu berhitung saja kita sudah bertanggung jawab. Kita bisa berkata yang benar inilah 10, 1 yang benar, gitu. Bukan, yang benar adalah 11. Dan kemudian kita akan melanjutkan sebuah pelajaran yang lebih besar lagi. Apa itu? 1 ditambah 1 adalah 2, bukan 11. Kalau 1 ditambah 1 saja kita sudah salah, bagaimana kita akan berhitung tentang uang? Oh, enggak salah kalau uang. Belum tentu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah mulai berhitung, mungkin menambah, mungkin masih mudah. Kalau sudah berkurang, uangnya 100.000, beli permen karet cuma 100 rupiah, terus nanti tambah air mineralnya itu 500 rupiah, terus mulai menghitung bingung sudah. 100.000 dikurangi 600 rupiah berapa ya? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya kita ini sudah belajar bertanggung jawab, belajar dari perkara-perkara yang kecil, kemudian kita meningkat ke dalam perkara-perkara yang besar. Tambah hari tambah besar, semakin bisa dipercaya. Itu sebabnya kita mendapatkan berkat tambah besar lagi. Dulu uang saku kita mungkin, kalau zaman kita pada waktu dulu, uang saku kita cuma 1 rupiah. Oh, itu besar banget pada waktu itu ya. Kalau zaman sekarang enggak ngerti uang 1 rupiah itu seberapa besarnya. Kalau misalkan zaman sekarang kita diberikan uang saku sehari 5.000 gitu. Ya, 5.000 satu hari. Ketika kita bisa bertanggung jawab terhadap satu hari 5.000, orang tua kita akan berpikir, iya, anak saya bisa bertanggung jawab terhadap uang 5.000 dalam sehari. Berarti kalau saya tambah lagi menjadi 10.000, harusnya dia bisa bertanggung jawab dong. Nah, orang tua mulai menambah, ditambah, takarannya ditambah. Diberi tanggung jawab yang lebih besar, 10.000. Oh, ternyata uang 10.000 itu bisa dipertanggungjawabkan oleh anak kita. Seneng dong orang tuanya, karena orang tuanya melihat bahwa anak kita bisa bertanggung jawab, bisa nabung, tidak sembrono, tidak pakai uang itu untuk sesuatu yang merugikan dan sebagainya. Wah, seneng. Ditambah lagi, ditambah lagi. Sama seperti kita, ketika kita ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aku,
Tuhan akan bertanya, kamu bertanggung jawab enggak? Kamu bertanggung jawab enggak terhadap apa yang akan diberikan kepadamu? Jangan-jangan kalau diberikan berkat, malah enggak ibadah. Diberikan berkat 2 juta. Ngomong Tuhan masih kurang. Ya wis, kurang, ditambah lagi jadi 5 juta. Ketika ditambah 5 juta, kita berpikir, kok enggak puas ya, kok cuma 5 juta ya. Udah deh, minta lagi sama Tuhan. Tuhan tambah lagi dong Tuhan, 10 juta dong Tuhan. Ya sudah, ditambahi sama Tuhan. Tuhan kan baik kan, ditambahi 10 juta. Ketika ditambahi 10 juta, mulai jarang ibadah. Mulai jarang beribadah. Ditambahi lagi, minta lagi Tuhan kurang dong. Saya janji deh Tuhan, kalau saya punya uang 100 juta, saya akan setia. Nanti bantu pembangunan. Enggak akan bolong-bolong memberikan persembahan, enggak akan bolong-bolong mengembalikan yang menjadi milik Engkau. Enggak akan bolong-bolong untuk terus melayani Engkau. Janjinya gitu. Begitu benar dikasih, ya coba deh. Tuhan berkata, ya coba dituruti. Kasih 100 juta. Udah hilang dari peredaran. Enggak lagi beribadah, ngomongnya selalu sibuk saya, sibuk saya, sibuk saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah kita akan bertanggung jawab? Apakah kita akan bisa menyukakan hati dari Tuhan yang sudah memberikan berkat itu dalam hidup kita? Misalkan dalam hal yang lain, dalam hal kesehatan. Kita semua tahu hari-hari ini kita berpikir sehat itu mahal, sehat itu berharga. Nah, kita tahu hal itu. Tetapi bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menggunakan kesehatan ini. Ketika kita masih kuat, ketika kita masih sehat, apa yang kita lakukan? Kita buang-buang kesehatan kita remehkan kesehatan kita. Enggak apa-apa, saya kuat kok. Enggak apa-apa, saya bisa kok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa kok. Iya, hari itu ketika kita masih kuat, masih sehat, enggak apa-apa. Tetapi ingat, kita ini punya jangka waktu. Ketika Tuhan itu memberikan sebuah umur, usia di dalam hidup kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan yang namanya kesehatan. Dan kesehatan itu berimbang dengan kekuatan kita, dengan usia kita. Ingat baik-baik itu. Ketika kita ini semakin banyak mengambil kesehatan itu demi sesuatu yang lain, maka kesehatan itu akan semakin turun. Mungkin yang lain itu akan semakin meningkat. Mungkin kepandaian kita meningkat. Mungkin kekayaan kita meningkat. Tetapi kesehatan kita semakin turun. Jadi seperti jungkat-jungkit itulah. Seperti bejana berhubungan. Ketika kesehatan itu diambil banyak, turun. Uangnya mungkin banyak. Uangnya meningkat. Tapi kesehatannya jadi turun. Ketika kita ini malas-malesan, benar, malas-malesan, tapi uangnya turun, nggak punya uang. Tapi kita berpikir kita sehat, waktu kita banyak. Nah karena uang kita nggak ada, waktunya banyak, mulai pikiran kita jadi jahat. Bagaimana caranya supaya dapat uang yang banyak, tapi waktunya nggak terlalu besar, habis, kesehatannya tidak terlalu banyak tersedot, bagaimana caranya? Akhirnya mulai berpikir yang jahat, korupsilah, menipulah, membunuhlah, dan sebagainya. Instan, ingin berusaha mendapatkan sesuatu yang cepat. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal-hal itu harus kita renungkan. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita ketika kita ini dipercaya dalam hal-hal yang kecil, apakah kita bisa bertanggung jawab? Kadang-kadang kita itu iri kepada orang yang sudah hebat. Kita berpikir, wah orang itu pinter ya bermain musik ya, saya kok kepengen jadi seperti itu ya, kok rasanya gampang ya bermain musik itu. Nah kita berpikir,
Ketika mulai kita les, kita belajar, mulailah kita timbul suatu perasaan, gampang belajar. Awalnya berkata begitu, tapi begitu kita belajar kok mulai sulit ya. Kok enggak seperti orang itu ya, kok rasanya gampang banget, enak banget ya kalau bermain musik itu. Kalau bermain gitar, bermain drum, rasanya gampang kok, kalau drum itu cuma dung gitu aja. Rasanya kok gampang aja. Tapi begitu mulai belajar, kok sulit ya. Udah mogok, enggak mau belajar lagi. Enggak mau sinau lagi. Kita berpikir ternyata sulit. Selesai dah. Loh, kadang-kadang kita itu iri pada orang lain. Kita itu enggak mau melihat proses dan perjuangan dari seseorang untuk mencapai kesuksesan. Kita cuma melihat, oh kaya itu enak ya. Oh pinter itu enak ya. Oh jadi pendeta itu enak ya. Oh jadi dokter itu enak ya. Kita cuma hanya berpikir dari segi kesuksesan yang sudah diperoleh. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana proses dan perjuangan untuk mendapatkannya dan mempertahankannya. Itu sebabnya kita akhirnya karena iri dan kepengen menjadi segera sukses, firman Tuhan seperti yang tadi dikatakan di dalam Timotius, akhirnya menimbulkan sebuah duka cita, berbagai-bagai duka cita dalam diri kita. Menambahkan kesengsaraan di dalam diri kita. Bukan karena Tuhan yang jahat, namun kita yang salah berpikir. Karena kita yang iri kepada orang lain, tetapi kita tidak mau melakukan suatu pelajaran, suatu proses untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya bisa dipercaya itu merupakan sebuah anugerah dan kebanggaan. Alkitab kita itu menceritakan bagaimana orang-orang yang bisa dipercaya dan mereka bisa menjadi orang yang bangga hati dan mereka bisa dibanggakan oleh keluarga dan orang banyak. Sebut nama seperti Yusuf anak Yakub, Daud, Raja Daud, Daud anak Isai, Daniel, Pisaliel, Aholiab. Bagaimana mereka semua ketika mereka bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil. Dan mereka tetap bisa dipercaya di dalam perkara-perkara yang kecil. Kemudian Tuhan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Seringkali kita cuma hanya berpikir, saya kepengen jadi seperti Raja Daud. Atau paling enggak, saya kepengen anak saya besok sukses seperti Daud. Makanya saya beri nama Daud, supaya sukses. Namun kita enggak mau bertanggung jawab seperti Daud. Ketika dia bagaimana beriman kepada Tuhan, bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia mencintai Tuhan, bagaimana dia mencintai rumah Tuhan, bagaimana dia mau berkorban buat Tuhan dan rumah Tuhan. Kita cuma hanya berpikir, Daud itu hebat, Daud itu kaya. Jangan-jangan kalau ada orang yang menamakan anaknya Sulaiman atau Salomo karena bercita-cita supaya besok punya istri yang banyak, begitu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa setia, itu adalah sebuah anugerah dan merupakan sebuah kebanggaan. Dan orang yang bisa dipercaya di dalam perkara yang kecil, dia akan dipercaya lebih besar lagi. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Pengkhotbah pasal 4 ayat 13 sampai 15. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir sudah miskin, bagaimana
kita akan menjadi kaya. Kita sudah dilahirkan dalam kemiskinan, bagaimana kita akan bisa memperoleh kesuksesan? Yang seringkali kan kita berpikir begitu. Tetapi pengkhotbah ini menceritakan, kelahiran kita tidak menentukan masa depan kita. Kalau kita mau bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil. Pengkhotbah ini memberitahukan kepada kita, memang benar, pemuda ini lahir di dalam lingkungan kemiskinan, di dalam keluarga yang miskin. Namun ketika dia ini bisa bertanggung jawab terhadap perkara-perkara kecil yang ada di dalam hidupnya, setidaknya dia bertanggung jawab terhadap kepandaian yang dianugerahkan kepada dia, maka meskipun dia lahir di dalam kemiskinan, namun pada suatu saat dia bisa menggantikan raja yang bodoh. Dan sejarah sudah mencatat akan hal ini. Ada orang-orang yang memang terlahir di dalam lingkungan kemiskinan, namun mereka benar-benar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Bahkan memang benar-benar bisa menjadi pemimpin negeri. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengerti hal ini. Bahwa kesuksesan itu bukan cuma hanya kita terima kemudian kita, ya sudah, kita biarkan aja. Tapi kesuksesan itu juga berbicara bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Itu sebabnya talenta-talenta, mina-mina yang dianugerahkan kepada kita harus benar-benar kelola itu. Kita harus benar-benar bertanggungjawabkan itu. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup di dalam dunia ini, tidak bisa bertanggung jawab terhadap perkara-perkara kecil yang sudah diberikan pada kita, maka kita hanya bermimpi saja bahwa kita kepingin ini, kepingin itu. Dan kemudian kalau sudah mimpi itu tidak pernah terwujud, dan kita melihat ada orang-orang mimpinya terwujud, mulailah kita ini cemburu, mulailah kita iri. Dan ketika iri itu dikuasai oleh dosa, maka mulailah timbul pikiran-pikiran yang jahat. Bagaimana menjatuhkan. Bapak Ibu yang biasa berdagang, atau mungkin pegawai-pegawai ikut perusahaan, atau mungkin di dalam sebuah gereja, di dalam organisasi gereja, kadang-kadang kan berpikir, orang itu kok bisa sukses ya? Kita berpikirnya kadang-kadang kebalik, orang itu sukses pasti pakai dukun, pasti pakai pesugihan, pasti pakai koneksi. Kita nggak pernah berpikir begini, orang itu sukses ya, kenapa orang itu sukses? Kita nggak pernah belajar bagaimana giatnya di dalam bekerja, bagaimana mengelola keuangannya. Kita cuma hanya berpikir sempit, bagaimana caranya menjatuhkan pesaing kita, menjatuhkan orang yang lebih dulu kaya atau yang mulai menggerogoti berkat kita. Kita nggak pernah berpikir bagaimana caranya bisa meningkat, dipercaya oleh Tuhan lebih lagi. Kita kadang-kadang tuh suka pakai mentalnya kepiting. Tahu enggak mentalnya kepiting itu apa? Kepiting itu, ya nanti Bapak Ibu coba deh kalau punya berkat suatu saat, beli kepiting agak banyak, mungkin beli 3 gitu aja, 4, terus taruh di sebuah ember. Taruh sebuah ember, kemudian biarkan mereka ada di situ beberapa waktu lamanya, biarkan mereka mencoba untuk keluar dari ember itu. Nah, perhatikan, ketika kepiting-kepiting itu mulai keluar, mencoba untuk keluar, memanjat, ada sebuah fenomena, ada sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh kepiting-kepiting itu. Ketika kepiting yang satu itu sudah mulai naik, sudah mulai berhasil, kepiting yang lain akan menariknya, ditarik supaya jatuh. Dan kemudian kalau sudah jatuh, kepiting yang lain yang menarik itu akan berusaha untuk menginjak kepiting yang sudah jatuh itu untuk berusaha untuk naik, mencapai keberhasilan. Tetapi kalau itu terjadi terus-menerus, kalau itu baru satu kepiting mulai naik, kemudian kepiting yang lain menariknya lagi, terus terjadi,
Pernahkah kepiting-kepiting itu akan terjadi keberhasilan? Yang terjadi adalah semuanya akan tidak berhasil. Semuanya akan gagal. Nah, kalau kita punya mental seperti itu, kita nggak akan pernah bisa berhasil dalam dunia ini. Kalaupun kita berhasil, kita akan menjadi orang yang picik, orang yang jahat. Karena kita akan selalu berpikir orang lain itu berhasil karena melukai dia, melukai kita, ataupun karena orang lain itu berhasil karena melakukan sesuatu perkara-perkara yang jahat. Jadi pikiran kita, hati kita akan selalu jahat. Tidak akan pernah bisa bersyukur. Bersyukur sekali, keinginan yang lainnya akan menghancurkan ucapan syukur itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita perlu belajar untuk setia di dalam perkara yang kecil. Apa ada di antara kita yang mau menambah daftar dari orang gagal? Boleh angkat tangan, nanti kita doakan supaya bertobat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba dirubah cara berpikirnya. Kalau ada orang yang berhasil, jangan marah, jangan jengkel, tapi coba belajar. Mengapa orang itu berhasil? Kemudian perbaiki kelemahan-kelemahannya, perbaiki kesalahan-kesalahannya, perbaiki sesuatu yang tidak disukai. Kalau itu berbicara tentang bisnis, yang tidak disukai oleh konsumen kita. Mungkin tentang kebersihannya, mungkin tentang pencahayaannya, mungkin tentang tata letak mejanya, dan sebagainya. Semuanya itu mempengaruhi. Dan kalau kita mau belajar, barulah kita akan mendapati bahwa orang lain berhasil, itu bukan karena ada kuasa-kuasa kegelapan yang menyertai, tetapi karena mereka mau belajar untuk berhasil. Kenapa kita nggak mau seperti itu? Tapi kenapa kita justru menyalahkan orang lain? Kalau kita mau sukses, sekali lagi, kalau kita mau mengalami keberhasilan, sukses, ayo belajar sama-sama untuk setia dalam perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan menambahkan di dalam kehidupan kita perkara-perkara yang lebih besar. Lukas 12 ayat yang ke-42 sampai 46. Injil Lukas pasal 12 ayat 42 sampai 46. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang setia. Kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan. Itu sebabnya di dalam bahasa aslinya kata setia itu menggunakan kata pistos. Kata pistos ini bisa diartikan bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kata setia atau dipercaya, percaya. Kalau dalam bahasa Inggris faithful. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadi orang yang setia itu berarti orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu pasti setia. Kalau orang bisa dipercaya tidak setia, itu namanya pengkhianat. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang bisa dipercaya. Setia dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Ingat kembali bagaimana Yusuf, anak dari Yakub itu bisa akhirnya mengepalai atau memerintah, mengelola sebuah negara yang makmur. Fir'aun sendiri
tidak terlalu banyak terlibat di dalam pemerintahan itu. Fir'aun menjadi orang yang bahagia karena dia tidak perlu berpikir terlalu berat karena sudah ada Yusuf, anak Yakub, orang Yahudi itu, orang Ibrani itu. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita jangan cuma hanya melihat Yusuf itu orang yang hebat, tapi bagaimana Yusuf itu setia. Setia sejak di rumah ayahnya. Dia orang yang setia. Dia orang yang bisa dipercaya. Ketika ayahnya berkata, kamu pergi ya, cari kakak-kakakmu, kirim makanan. Sekalian cari kabar. Ketika dia itu mencari kakak-kakaknya ke suatu tempat, ternyata kakak-kakaknya sudah enggak ada. Dan ingat Bapak Ibu dikasih di Tuhan, pada waktu zaman dulu, pada waktu itu, mereka itu jalan kaki. Dan itu butuh waktu yang cukup lama. Ketika dicari di tempat satunya enggak ketemu, pasti itu lelah. Kemudian ketika ada orang yang berkata, oh kakak-kakakmu ada di sana. Dicari di sana. Ternyata enggak ada lagi. Lelah. Mungkin Yusuf itu bisa berpikir, wah saya dipermainkan orang, udah saya tak pulang aja. Nah, kalau dia nggak setia, dia bisa berpikir seperti itu. Tetapi tidak, Yusuf itu orang yang setia, bisa dipercaya. Itu sebabnya ketika sebuah perintah yang sederhana dari orang tuanya diberikan kepada Yusuf, maka Yusuf itu melakukan itu dengan setia. Dengan sampai bisa benar-benar terbukti bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Sehingga pada waktunya Tuhan mengangkat tinggi sebab memang benar dia memang siap untuk menerima kepercayaan yang lebih besar. Sebab dia sudah mulai setia dari sejak awal. Dari perkara-perkara yang kecil. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berbahagia orang yang bisa dipercaya, yang membuktikan kesetiaannya mulai dari perkara kecil. Ia akan menikmati kebahagiaan besar karena dia terbukti setia dan terbukti bisa dipercaya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang pertama belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, kita perlu juga setia kepada satu Tuhan. Di dalam Lukas 16 ayat 13 tadi, dikatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau sadar, sebenarnya di dalam dunia ini ada banyak tuan dan ada banyak tuan-tuan itu yang ingin menjadi tuan dalam hidup kita. Semua tuan-tuan itu berebut ingin menguasai kita. Tuan apa aja? Antara lain, tuan kekayaan, tuan kesehatan, tuan keserakahan, tuan kepandaian, tuan ketidakpuasan, tuan sakit hati, tuan kepahitan, tuan amarah, dan juga masih ada yang lain-lainnya, termasuk juga iblis dan setan-setan. Semuanya itu pengen jadi tuan di dalam diri kita. Masih ingat kisah tentang orang yang kerasukan satu legion itu banyak jumlahnya. Semuanya itu kepengen jadi tuan. Ada sebuah cerita dulu, ada orang yang anaknya itu kerasukan setan. Kerasukannya kalau nggak salah dia cerita ada 6 atau 7 setan. Nah, satu setan satu dengan yang lainnya itu berbeda. Berbeda wujudnya, berbeda suaranya, berbeda karakternya. Katanya orang itu begitu. Jadi ketika waktunya makan, dikasih makan. Satu porsi gitu misalkan ya, satu porsi. Udah. Terus tiba-tiba anak itu berkata, Bu, saya lapar. Loh, padahal sudah tadi makan kenyang.
baru selesai makan. Tiba-tiba anak itu bilang, "Bu, saya lapar, minta makan." Ketika dituruti, ketika ditanya, "Loh kamu kan tadi sudah makan?" "Loh itu bukan saya, itu si A yang makan." Maksudnya roh setan yang lain yang makan. Nah, terus begitu. Jadi sampai keluarga orang tuanya itu ngomong, "Saya sampai bangkrut gara-gara ngasih makan setan-setan itu karena enggak pernah kenyang." Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lihat. Setan-setan aja kepengen jadi tuan. Berusaha berebut menjadi tuan. Nah, bayangkan kalau di dalam diri kita ini keangkuhan, kesombongan, kekayaan, kemalasan, keegoisan, sakit hati, semuanya tumplek-blek dalam hidup kita, belum lagi roh-roh jahat yang lainnya itu tumplek-blek di dalam hidup kita. Kemudian mereka semua kepengen dipuaskan. Bagaimana nasib hidup kita? Senang enggak? Pasti menderita. Itu sebabnya seperti yang dikatakan di dalam Timotius tadi. Kita jatuh di dalam berbagai-bagai duka cita. Sebab yang satu belum terpuaskan, yang satunya sudah minta dipuaskan. Yang satunya belum dipuaskan, yang lainnya berombong-rombongan menuntut untuk dipuaskan. Bagaimana kita bisa hidup bahagia di dalam hidup ini? Tuhan kekayaan minta disembah. Belum selesai pemujaan kepada Tuhan kekayaan ini belum selesai. Tuhan sakit hati muncul minta disembah. Tuhan kesehatan minta dipuja. Tuhan amarah minta dielu-elukan. Semuanya minta. Terus bagaimana kita bisa tenang hidup ini? Bagaimana kita bisa tenang di dalam hidup ini? Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu setia kepada satu Tuhan. Dan kita nggak boleh salah pilih Tuhan. Kalau kita ini salah pilih Tuhan, ya terjadinya seperti orang yang kerasukan satu legion itu. Hidupnya kacau. Belum dia puas hidup di dalam hidup ini, dia sudah pukul-pukul tubuhnya sendiri. Belum puas pukul-pukul, dia ambil batu pukul yang lainnya lagi. Dia lari, teriak-teriak di kuburan dan sebagainya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah menyenangkan hidup itu kalau seperti itu? Itu sebabnya kita belajar untuk tegas memiliki satu Tuhan, dan Tuhan itu nggak boleh salah pilih, yaitu satu-satunya Tuhan yang harus ada di dalam diri kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kepada Dia sajalah kita mendengar dan mentaatinya. Coba yuk baca di dalam Markus 9 ayat 7 dan 8. Injil Markus pasal 9 ayat 7 dan 8. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, lihat. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, nama Yesus di dalam dunia ini, nama kecilnya adalah Yesus. Kenapa orang Kristen menyebut dia Tuhan? Tuhan Yesus. Mengapa nambahi Tuhan? Kata Tuhan itu artinya Tuan. Tuan. Jadi ketika kita ini menyebut Tuhan Yesus, berarti kita ini sedang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuan kita. Nah, kalau Dia adalah Tuan kita, harusnya kita ini menaruh hormat kepada Tuan kita secara utuh, secara maksimal. Ketika kita ini datang kepada Tuhan, kita juga nggak boleh sembrono dong. Ketika kita ini berdoa, kita berdoa kepada Tuhan kita, ya nggak boleh sembrono dan juga nggak boleh kita ini pakai gestur sikap tubuh yang menunjukkan sebuah pelecehan di hadapan Tuhan kita. Ya kita harus menggunakan sebuah
sebuah perilaku tubuh pun, perkataan di dalam pikiran pun, kita juga harus menunjukkan bahwa kita hormat kepada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan ketika kita ini hormat kepada Tuhan, ketika kita ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita harus mendengar suaranya. Kita harus setia kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan. Seperti domba yang mendengar kepada suara gembalanya. Coba baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai ayat 3, 4, 5, 11, 27, 28. Injil Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 5. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 11, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 27 dan 28, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, salah satu ciri khas, keunikan dari domba, itu adalah dia mengenal siapa tuannya dan dia akan mengikut kepada tuannya. Kalau ada orang asing mencoba untuk berpura-pura menjadi tuannya, dia akan tidak akan mengikutinya sebab dia mengenal siapa tuannya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai Kristen, sebagai domba-domba Kristus? Apakah kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa gembala kita? Kalau kita ini tidak mengenal siapa Tuhan kita tidak mengenal siapa gembala kita akan tersesat. Dan kalau kita sudah disesatkan oleh tuan-tuan yang lain, kita akan dijadikan sate gulai sama tuan-tuan itu. Artinya dibuat bancaan. Itu sebabnya kita melihat, kalau kita tidak memiliki Tuhan yang benar dalam hidup kita, kalau kita ini tidak serius kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lihat, perhatikan hidup kita. Kita akan dibawa kepada keserakahan, kepada ketidakpuasan, ketidaknyamanan, amarah, emosi yang tidak terkendali, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu akan terjadi. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ini. Ketika dia menjadi Tuhan, ketika dia menjadi gembala bagi domba-domba itu, dia berani mati bagi domba-domba. Dia berani membela kepada domba-dombanya. Dan dia akan menuntun domba-domba itu kepada keselamatan dan hidup kekal. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau serius ikut satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kok di mana garis finish kita, di mana kelak kita akan berada. Yaitu kita akan datang, kita akan masuk ke dalam alam kekekalan, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi duka cita. Dan kita akan tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa di dalam kebahagiaan yang kekal. Kita tahu tujuannya. Tetapi kalau kita tidak mau ngikut kepada Tuhan, kita tidak mau ikut kepada Tuhan Yesus, meskipun kita tahu tujuannya, kita nggak akan pernah sampai ke sana.
Itu sebabnya, ayo serius memiliki Tuhan yang benar. Satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita ini bisa setia, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar akan menerima kebahagiaan dan kemuliaan dari Tuhan. Di dalam Matius 24, ayat yang 45 sampai 51, kita baca. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini setia kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan sebuah kejutan-kejutan dalam diri kita. Tuhan kita akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, mempermuliakan kita lebih mulia lagi, memberikan tanggung jawab lebih besar lagi. Tanggung jawab lebih besar itu berbicara tentang kemuliaan lebih besar lagi. Kebahagiaan yang lebih besar lagi. Nah, bagaimana kita di dalam dunia ini bisa dipercaya oleh Tuhan? Kalau di dalam dunia ini aja berlaku seperti itu, apalagi di dalam alam kekekalan nanti. Kalau di dalam dunia ini kita bisa dipercaya, dan kita merasa ketika kita dipercaya oleh Tuhan, kita ini bisa bahagia, apalagi nanti di dalam surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita di dalam dunia ini, seringkali kita kan dikatakan begini, ketika kita belajar tentang kekristenan, tentang belajar tentang firman Tuhan, nanti kita akan menerima upah, betul ya? Seringkali kita diingatkan bahwa kita akan menerima upah di dalam alam kekekalan, di dalam surga mulia nanti. Kita terima upah berupa mahkota. Wah, ini kan berbicara tentang kebanggaan, berbicara tentang kemuliaan. Keren banget itu ya. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh mahkota yang hebat itu, kalau di dalam dunia ini kita nggak mau bertanggung jawab dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana kita akan memperoleh semuanya yang istimewa itu, kalau di dalam dunia ini saja kita nggak mau setia kepada satu Tuhan. Mustahil itu akan terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya kita perlu belajar tentang kebenaran ini, yaitu kita perlu setia kepada Tuhan kita, satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kepada Dia sajalah kita setia. Tidak ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Dan orang yang bisa dipercaya, yang membuktikan bahwa dia hanya memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan tuannya di dalam dirinya, dia akan benar-benar menikmati kebahagiaan yang besar, baik di dalam dunia ini maupun di dalam alam kekekalan nanti. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk setia. Setia di dalam perkara yang kecil. Setia kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita bisa setia, maka Tuhan akan mengaruniakan, Tuhan akan menganugerahkan harta yang sesungguhnya itu di dalam diri kita. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat yang 11-12 tadi. Bahwa Tuhan akan memberikan harta yang sesungguhnya, hartamu sendiri kepada kita. Jadi kalau demikian secara gampangnya, harta yang kita miliki di dalam dunia ini hanya titipan. Ini bukan milik kita sendiri.
Dan kalau itu sudah diberikan untuk dititipkan kepada kita, untuk dikelola untuk kita, pada suatu saat nanti Tuhan kita akan datang kembali kepada kita dan kemudian akan nagih. Ingat perumpamaan tentang mina dan talenta? Tuhan itu akan nagih dan bertanya, bagaimana hasil dari engkau bertanggung jawab? Bagaimana engkau sudah mempertanggungjawabkan tentang apa yang sudah engkau terima, kepercayaan yang sudah engkau terima itu. Baik itu berupa tentang kekayaan, berupa tentang kesehatan, kepandaian, waktu, dan sebagainya. Tuhan akan tagih, Tuhan akan tanya. Sebab itu bukan milik kita, itu titipan dari Tuhan kita. Dan kalau kita ini memang benar-benar bisa bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan harta yang sesungguhnya. Harta yang menjadi harta kita sendiri. Dan pada saat itu kita akan terkagum-kagum oleh kemurahan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang setia kepada Dia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, coba lihat, perhatikan. Ruangan di mana tempat kita ini beribadah, yang kita sebut gereja. Bagaimana gereja ini bisa menjadi besar? Bagaimana gereja ini bisa dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang terbaik? Bagaimana gereja ini menjadi nyaman untuk kita tempati dan kita bisa beribadah bersama-sama? Tahu nggak apa rahasianya? Sebab ada orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil dan yang setia kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua setia sehingga gereja ini yang mulai awalnya kecil berkembang menjadi besar, besar, besar dan terus bertambah besar. Itu sebabnya kita juga harus bertanggung jawab terhadap gereja ini. Kalau dahulu para pendahulu kita sudah setia dan kita hari ini menikmati kesetiaan mereka, kita pun harus setia pula mengelola, menjaga, merawati semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita ini. Supaya kelak generasi berikutnya, anak keturunan kita, mereka pun juga menikmati berkat yang dari Tuhan, yang karena kita juga setia kepada Tuhan dan setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Mereka pun juga nanti kelak akan menikmati yang sudah kita wariskan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yuk jaga baik-baik apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Jangan cuma taunya pakai kemudian dirusakkan, taunya pakai dan kemudian nuntut. Coba belajar bagaimana menjaganya. Kalau ada yang kurang, coba diperhatikan untuk memperbaikinya, berdoa dan sebagainya. Jangan jadikan seluruh ruangan di gereja ini sebagai tempat sampah, di mana kita dengan bebas buang sampah. Pot-pot, yang tanaman-tanaman itu jangan dikasih sampah-sampah. Di sekitar gereja sudah ada tempat-tempat sampah, buang pada sampahnya. Termasuk emosi dan amarah, jangan dibuang, diumbar di gereja, buang di tempat sampah. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayo pakai semua yang Tuhan sudah berikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kesetiaan itu upahnya bisa dinikmati turun-temurun. Yesaya 26 ayat 2-4. Kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 2-4. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Upah dari kesetiaan itu bukan cuma bisa dinikmati oleh pribadi kita, tetapi juga bisa dinikmati oleh keturunan demi keturunan. Sama seperti dikatakan di dalam Yesaya ini, bahwa supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia.
Kata bangsa ini menunjukkan kata bangsa ini menunjukkan adanya kumpulan banyak orang. Kumpulan banyak orang, bukan cuma satu orang pribadi tiap pribadi. Bangsa ini menunjukkan bahwa ini ada sebuah kumpulan banyak orang yang akan terus beregenerasi, yang terus akan melahirkan. Walaupun ada yang meninggal dunia, tapi akan terus digantikan dengan yang baru. Terus ada sesuatu yang baru, eksis. Nah, bangsa yang benar dan bangsa yang tetap setia itu akan mewariskan sesuatu yang istimewa buat keturunan mereka. Dan itulah yang sedang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak sekedar mencari berkat untuk diri kita yang kita pakai untuk hari ini habis. Tetapi kita sedang mempersiapkan berkat-berkat yang kita bisa nikmati untuk hari ini, kita bisa menikmati untuk masa depan, bahkan keturunan-keturunan kita pun menikmati karena kita setia. Itu sebabnya ayo belajar setia. Belajar setia. Belajar setia. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita karena kita bisa dipercaya oleh Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita besar, khususnya secara pribadi buat kita. Lukas 19 ayat 16 sampai 17. Injil Lukas pasal 19 ayat 16 dan 17. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Haleluya. Bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya dengan 1 mina, upahnya kota-kota. Kan keren banget itu. Misalkan kalau dalam bahasa kita bisa bertanggung jawab dengan uang 100.000 misalkan, atau 10.000, kita diberikan tanggung jawab terhadap kota-kota. Dibuat menjadi penggede-penggede, pejabat-pejabat yang menguasai kota-kota. Bukankah itu adalah sesuatu keberuntungan buat diri kita sendiri dan kebanggaan buat kaum keluarga kita? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah kita akan rugi kalau kita ini setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Tidak akan rugi. Bahkan keturunan kita pun diberkati karena kesetiaan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita semua belajar untuk setia di dalam segala tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan setialah kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Engkau yang maha tahu dan Engkau yang menilai hidupku. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Terpujilah nama Yesus Kristus.